degan. Nah, Injil itu masih degan zaman Isa. Sebelum degan, kalau kata orang Jawa, cengkir. Nah, cengkir ini Zabur. Nah, Bible, Taurat ini bluluk. Bluluk itu kelapa yang masih segini tuh. Nah, di dunia ini terbagi dari bangsa yang satu makanannya sari-sari buah kelapa santan, ada yang makan bluluk. Karena dia makanannya bluluk tiap hari, makanya Palestina nggak boleh hidup. Karena dia turunannya bluluk ini. Jadi bagaimana Anda mau menagih umat Islam? Apa Nabi Adam pernah membaca ayat kitab-kitab suci dari Allah? Tidak pernah. Tapi dia menjadi manusia yang bagaimana? Karena yang nomor satu adalah pertama orang benar-benar menggunakan, mensyukuri dan mendayagunakan semua yang dianugerahkan Allah di dalam dirinya. Makanya ada manajemen kolbu, itu harus kita urus, kita terusin. Manajemen kolbu itu apa? Yang dimaksud manajemen kolbu itu kolbunya yang memanage apa kolbunya yang dimanage? Which one? Ibu memukul anjing, yang mana anjingnya, mana ibunya? Kalau ini nggak jelas nanti kan terus gimana kalau ibu terbalik dengan anjing? Kan susah. Kalau kepala terbalik dengan pantat, kan tidak boleh. Mana subjek, mana objek yang harus jelas dalam hidup ini. Dan karena kita nggak pernah ngurus ini, akhirnya ada kerugian hidup kita. Ini saya agak lebarkan dikit ya Mas ya, supaya kita nggak terlalu nagih, supaya sebenarnya orang Amerika itu yang maju teknologinya, orang Israel yang hebat-hebat, mereka juga pembelajar Quran yang baik. Mereka meskipun mempelajari Al-Quran itu bukan dengan membaca Al-Quran. Ente pikir daun yang bergoyang bukan Quran. Itu namanya ayat-ayat kauniyah. Begitu Anda mempelajari kenapa sungai kok mengalir ke bawah, kenapa kalau saya mudah kok balik ke wajah saya. Coba Anda percaya juga masing-masing. Barangkali ada yang masih ragu-ragu. Itu semua ayat. Jadi kalau untuk menjadi Muslim, katakanlah Anda tidak pernah baca Quran, you can be a good Muslim. Karena ayat Allah itu tidak hanya Al-Quran, itu kan rumusan literer yang diciptakan Allah melalui Muhammad. Sebelum itu ada tegan yang namanya Injil, yang sekarang sudah tidak ada, Taurat dan Zabur yang sekarang sudah tidak ada. Dan seandainya pun tidak ada Al-Quran, saya tanya, apa Anda akan mencuri dalam hidup Anda? Dan katakanlah tidak ada Islam, tidak ada Al-Quran, Anda mau mencuri tidak? Anda mau membunuh anak Anda? Tidak. Meskipun tidak ada Islam, tidak ada Al-Quran, cukup kan sebenarnya untuk tidak mencuri, tidak menyakiti orang. Kenapa? Karena tanpa Quran yang literer yang namanya mushaf itu, Anda sudah memiliki alat untuk menangkap Al-Quran yang sejati, yaitu dengan akal dan nurani Anda. Maksud Anda sekarang sholat tidak sholat baik? Kalau sholat sih memang tergantung Al-Quran karena perintahnya pada periode itu. Tapi untuk berbuat baik sama orang, untuk tidak menindas orang, tidak menganiaya orang, kan tidak ada Quran itu nggak menganiaya kan? Artinya apa? Yang mempelajari Al-Quran itu bukan hanya orang yang mempelajari Islam, bukan hanya orang yang baca Al-Quran. Orang suku Maya di Afrika, di Amerika Latin, orang Sunda Wiwitan, orang suku-suku Dayak, itu mereka pembelajar Al-Quran. Kalau kita tahu luasnya Quran itu sebagai ayatun liulil albab, daun bergoyang, embun menetes, burung terbang, itu semua ayat-ayat Allah. Jadi sebenarnya saya tidak heran kalau dari bulan di Belanda saya menjumpai banyak nilai Islam, iya memang, dan mereka mau belajar dari Islam. Cuma kita aja yang menyangka Islam itu dimulai dari Rasulullah, terus Sayyidina Utsman merumuskan kitabnya, terus baru ada Islam. Siapa bilang? Dan Nabi Adam agamanya apa? Lah malaikat agamanya apa? Ya kalau Allah memang tidak beragama. Masa Allah beragama. Ini kalau ada anak kita nanya begitu, jangan tegar. Allah sendiri kok tidak sholat, menyuruh kita sholat. Itu kan? Karena begitu. Padahal Allah itu sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah melakukan sholat, yusholluna artinya sholat. Cuman sholat itu kan tergantung posisimu. Engkau sholat kepada Allah dalam posisi engkau menyembah kepada Allah, menyatakan cinta dan kesetiaanmu kepada Allah. Kalau Allah masuk sholat untuk menyembah kita,
Allah sholatnya kepada Muhammad itu dengan para malaikat, yaitu konteksnya menyatakan cinta. Kayak aku care sama kamu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi itulah satu-satunya yang Allah kasih kepeloporan. Kalau sholat, nyuruh sholat, Allah sendiri nggak sholat. Dalam arti seperti kita, Allah nyuruh puasa, Allah sendiri nggak puasa Ramadan. Terus nanti malaikat sibuk cari jeruk, cari untuk bukannya Allah ya nggak ada. Ya tapi khusus untuk pernyataan cinta kepada Rasulullah, Allah sendiri yang memulainya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru dia bilang, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Islam itu luas sekali. Luas sekali, bukan Islam itu milik ulama, milik kiai dan baru ada 14 abad yang lalu, enggak. Sejak semula Nabi Ibrahim itu muslim banget. Meskipun dia tidak pernah baca asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, itu dengar. Masa Nabi Ibrahim Muhammad barang sapa itu. Jadi itu kan menjadi Islam pada sejarah kita pasca Muhammad, maka syahadatnya seperti itu. Muhammad sendiri apa syahadatnya? Jadi kalau Muhammad orang Jawa kan dia ketawa-ketawa sendiri. Diriku sendiri tak sebut-sebutan itu. Ada buruh mengeluh kepada saya barusan di PHK di Surabaya, dan Cak, saya setelah di PHK saya tidak mau sholat. Kenapa? Kan justru harus rajin sholat. Esa, lucu murah-murah aku karena memang satu aneh. Gak bisa, saya nggak mau sholat lagi. Gak bisa, Cak, hati saya itu. Loh kok nggak bisa, bagaimana? Lah bagaimana? Saya setiap tahiyat itu saya selalu batal. Soalnya mandor, saya yang mencari namanya Muhammad. Jadi pas mau wa asyhadu anna Muhammad, kita jadi salat. Betapa luasnya Islam aja. Saya hentikan kalau tidak saya tidak terus sampai sini. Jadi kalau harus merespon apa yang Anda kemukakan dan yang Anda tanyakan, kira-kira seperti itulah. Jadi Islam itu begitu luasnya. Bahkan even orang yang belum pernah baca Quran, dia bisa menjadi lebih muslim dari kita. Ini banyak sekali aplikasi. Misalnya begini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya tanya, kata muslimun di situ subjek apa sifat atau perilaku? Perilaku. Kalau kebanyakan orang menafsirkan subjek, kamu kalau jangan sampai mati dalam keadaan tidak menjadi atau bukan menjadi muslim kan gitu. Karena dalam bahasa Arab itu kata benda, kata kerja bisa dijadikan bisa diganti dengan posisi kata misalnya ana dharibul kal, aku tadi yang memukul anjing. Kalau saya sedang menjelaskan memukulnya, saya bilang an dharabtul kal, tadi saya memukul anjing. Tapi siapa pemukul anjing? Ana dharibul kal. Jadi kata subjek bisa menjelaskan kata sifat, atau kata kerja. Nah, jangan kau mati illa wa antum muslimun. Kalau jawabannya kata benda, maka yang penting Anda sudah masuk Islam secara resmi, itu beres. Mati suatu-suatu tidak ada masalah. Dan untuk jadi orang Islam yang resmi itu gampang sekali. Itu robot ya bisa. Assalamualaikum Rasulullah, selesai. Ada syarat-syarat khusyuk di dalam Quran atau hadis? Tidak ada syarat untuk khusyuk. Tidak ada. Yang penting orang ini kata orang Jawanya tumak nina apa takbiratul ihram, Fatihah, gini tumak nina selesai. Cuman masa tidak pekewo sampai sama Allah. Emang Allah nggak membekali kamu nurani perasaan. Masa sembahyang cukup petimu. Dipilih ayat semua ndek. Pulau mat. Terus tapi satu sholat itu ini takar soalnya, sudah takar. Jadi kalau dijumlah subuh sampai isya itu tidak ada 20 menit. Bapak ini kan orang yang sholatnya lambat itu kan orang yang masih mendekat-dekat sama Allah, yang masih belajar. Orang yang sudah menjadi satu dengan Allah sudah tidak memerlukan bahasa-bahasa seperti itu.